Guys, kata netizen Malaysia, Konoha full Belanda, satu aja habis beras je. Media Malaysia curiga berat. Kok bisa timnas Indonesia langsung datangkan 3 striker baru sekaligus? Macam mana boleh bagi warga negara macam tu je? Katanya sih piala Ciki, tapi kok susah banget ya? Piala AFF sering dianggap sebelah mata. Bahkan ada yang menyebutnya cuma piala Ciki. Tapi kenyataannya, timnas Indonesia justru sulit mendapatkannya. Janji-janji doang lu, John Hartman. Gaya lu udah kayak pejabat publik, cuma janji doang. Tai, kesel kali aku Wak nonton ini Wak. Barusan Wak, tai, betul tai. Tai! Ada Ciao, kenal ha. Nampaknya Malaysia pergi ke semi-final guys. Kita di landasan yang betul. Minimum kena semi-final. Bukan mata kena hatu. Pemain Indonesia peradaban dan juga netizen Indonesia malu sendiri bagai meludah ke atas kena muka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pemain Liga AFF yang dulu pemain Indonesia para sahabat bangga mereka mendatangkan pemain naturalisasi dengan bangganya mereka Indonesia akan menjadi king di Asia untuk mendapatkan piala AFF para sahabat. Satu pun Indonesia tak pernah mendapatkan piala AFF, tak pernah mendapatkan gelar piala AFF para sahabat. Dan mereka dengan bangganya sombong kepada media se-Asia ini para sahabat, termasuk jiran Malaysia, bahwasanya Malaysia diejek-ejek dan sekarang Malaysia yang masuk ke semifinal Liga AFF. Mereka berhasil meskipun Malaysia ini selalu direndahkan, Indonesia yang kena karamanya para sahabat dari media-media Indonesia yang sebelumnya memang banyak mengejek-ejek negara Malaysia para sahabat. Dan sekarang Malaysia sudah membuktikan bahwasanya Malaysia berhasil untuk masuk ke semifinal pertandingan berikutnya para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa pun diberi komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Media Malaysia curiga berat. Kok bisa timnas Indonesia langsung datangkan 3 striker baru sekaligus? Mereka tanya, ini beneran darah Indonesia? Atau ada yang disembunyikan Erick Thohir? Guys, kata netizen Malaysia, Konoha full Belanda, satu aja habis beras je. Coba lihat pemain timnas mereka. Ini bukan lagi keturunan ya guys ya, tapi ini benar-benar naturalisasi tanpa darah dan keturunan. Jadi Dek Malai, kalau mau berucap lihat-lihat dulu ya, lihat kondisi dan situasinya. Ini coba bayangkan, orang lagi liburan di Malaysia malah ditawarin masuk timnas Malaysia ya guys ya. Kocak. Aduh, susah nih sama Dek Malai satu ini ya. 2030 Indonesia pasti bisa ikut Piala Dunia. Gimana mau ikut Piala Dunia yang katanya piala ecek-ecek pun AFF ya, Indonesia belum pernah juara sekalipun. Dan sekarang nih yang udah dominan banyak pemain diaspora pun semifinal pun susah. Nah jadi gimana nih guys, apakah Indonesia udah layak bisa ikut Piala Dunia? Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Katanya sih piala Ciki, tapi kok susah banget ya? Piala AFF sering dianggap sebelah mata. Bahkan ada yang menyebutnya cuma piala Ciki. Tapi kenyataannya, timnas Indonesia justru sulit mendapatkannya. Di edisi terbaru yakni 2026, Indonesia kembali gagal. Padahal dengan skuad yang bisa dibilang paling siap di turnamen kali ini. Bayangin saja, TC panjang yang harusnya persiapan matang, Liga diundur demi AFF, klub support penuh tanpa drama penolakan. Belum lagi 12 pemain naturalisasi dalam satu edisi AFF, terdiri dari 11 pemain keturunan dan 1 pemain naturalisasi residensi. Tapi hasilnya kalah telak dari Vietnam, lalu cuma mampu imbang lawan Singapura di laga penentu. Ujung-ujungnya gagal lagi aja. Gimana menurut kalian? Janji-janji doang lu, John Hartman. Gaya
Gaya lu udah kayak pejabat publik, cuma janji doang. Lu ngikutin gayanya siapa sih, janji-janji doang? Belum ada setahun lu tinggal di Indonesia udah kedoktrin aja lu. Gila. Janji John Hartman akan tebus kesalahan di FIFA Asian Cup 2026. Udahlah simpel aja John, kagak usah banyak janji. Buktiin aja di atas lapangan. Lu tuh di Piala AFF udah dikasih skuad mewah, persiapan matang jauh-jauh hari. Kagak tembus juga tuh semifinal. Lu udah gagal total di Piala AFF. Sekarang lu bikin janji lagi bakalan tebus kesalahan di FIFA Asian Cup 2026. Ntar kalau gagal total lagi, lu janji lagi nanti di Piala Asia. Terus aja polanya kayak gitu. Lu inget ya, janji itu adalah hutang. Kalau lu nggak bisa nempatin janji lu, berarti lu sama aja kayak pejabat-pejabat yang omong-omong doang. Tai, kesel kali aku Wak nonton ini Wak, barusan Wak. Tai, betul tai. Tai! Ada aja gitu drama-drama di AFF ini gitu ya. Ini sekarang udah jelas-jelas sekali nih dari perwasitan. Itu wasit udah jelas sekali berat sebelah itu. Wasit berat ke Singapura, berat ke tuan rumah. Wasit pantek kelera, emang nak duta. Banyak kali keputusan-keputusan janggal Wak di match tadi gitu loh. Mungkin memang ada benarnya juga kita mainnya jelek. Seharusnya bisa lebih banyak lagi gol kita di pertandingan ini. Banyak peluang-peluang yang harusnya menggetarkan gawangnya Singapura itu. Terus ngasih tekanan lebih ke pemain-pemain Singapurnya. Cuman yang kelihatan malah emosi pemain-pemain kita. Jangankan pemain kita Wak, kita yang nonton sekarang ini yang ngebacot. Emosi juga nontonnya. Karena apa? Karena perwasitan macam tai. Yang tadi gelot sama Ivar itu harusnya udah betul kuning sama kuning, makanya mereka gelot. Dan udah kelihatan kan dua-duanya pelanggaran kan ya. Nih bisa-bisanya dicabut kartunya dua-duanya malah. Ya jadi si kawan tadi kena kartu merah Wak. Ya karena kartu kuningnya pada dicabut. Bisa lo dimaafkan ngon-ngon di pertandingan bisa. Wasit pantek kelera emang nak duta. Tadi ada momen back pass juga pemain Singapura Wak. Ditangkap sama kipernya nggak dikasih pelanggaran itu. Itu jelas-jelas udah back pass itu. Terus ada momen tadi Mitchell Baker di dalam kotak penalti didorong sama pemain Singapura, nggak ada pelanggaran sama sekali, nggak ada. Banyak hal-hal anomali di dalam pertandingan tadi yang mungkin kalian jauh lebih banyak yang ter-highlight gitu. Tapi ya mau gimana lagi karena kita imbang doang di sini Wak ya. Jadi kita nggak akan bisa lolos ke semifinal nih karena poin kita kurang dari Singapura. Kurang 1 poin doang kita. Kita butuh menang di pertandingan ini Wak. Nggak bisa imbang karena Vietnam pun menang kayaknya itu lawan Kamboja tadi. Harusnya sih. Udah lah ente kita di Piala AFF Wak. Ya fokus kita di FIFA ASEAN aja. Karena di FIFA ASEAN kita bisa pakai full squad naturalisasi nanti. Jadi nggak setengah-setengah lagi nih. Full kekuatan timnas nanti ada di Piala FIFA ASEAN nanti di bulan September. Kita tungguin aja. Wasit pantek. Kalian kan nonton Liga 1 ya? Gue kan nggak. Atau Super League namanya sekarang. Gue mau tanya sekarang sama kalian. Tolong dijawab. Apakah pemain diaspora yang sekarang main di Liga 1 itu lebih bagus dibanding pada saat mereka bermain di luar di Eropa lah? Karena setahu gue, karena ada omongan ya beda pendapat itu biasa, makanya gue pengen tanya sama kalian. Ada yang bilang mending lu main di Super League tapi main rutin daripada lu cadangan di luar. Kalau gue nggak, gue bilang mending lu main di luar walaupun cadangan tapi dapat sekali-sekali menit bermain daripada lu main di lokal. Karena untuk gue realitanya pemain kayak Marcelino sama Ole Romani cadangan juga di Oxford, ya kan? Tapi mereka performnya oke-oke aja kok di timnas. Dulu sebelum era kiper naturalisasi ada satu nama yang bikin lawan frustasi. Ya, Hernando Ari, kiper yang ikut mengantar Indonesia mencetak sejarah. Kalau bicara soal jasa untuk timnas Indonesia, nama Hernando Ari jelas tidak bisa dilupakan. Kiper Persebaya ini pernah menjadi tembok kokoh saat membawa Garuda melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bukan cuma itu, Hernando juga menjadi salah satu pahlawan saat Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23 dengan sederet penyelamatan penting yang masih diingat supporter. Musim lalu bersama Persebaya, Hernando kembali tampil konsisten dengan 24 pertandingan dan 8 clean sheet.
Tak heran banyak netizen mulai merindukan aksinya. Buat kalian, apakah Hernando Ari masih pantas mendapat kesempatan yang banyak bersama timnas Indonesia? Negara tetangga kita yang selalu kita hujat-hujat, yang selalu kita rendah-rendahkan, malah mereka yang lolos. Sedangkan kita masuk ke gua. Ya, ini memang keempat negara ini itu ya bisa dibilang spesialis juara Piala AFF lah. Terkhusus 3 negara kayak Thailand, Vietnam, sama Thailand. Kalau Malaysia kan baru sekali ya, tapi ya sekali itu pun nggak mudah juga gitu loh. Buktinya kita Indonesia belum pernah, ya kan? Tapi di sini gua mau bahas lebih ke konteks naturalisasi yang kita lakukan. Menurut gua, apalah gunanya kalau kita banyak menaturalisasi pemain, sedangkan Piala AFF aja kita nggak bisa juara gitu loh. Bahkan lolos dari babak grup aja dalam 2 edisi terakhir ini nggak lolos. Ya, menurut gua sih PSSI harus punya plan yang jelas ketika ingin menaturalisasi pemain diaspora. Ya gimana kita mau ke tingkat Asia? AFF aja belum pernah kita taklukin, jujur. Bagi gua Piala AFF ini penting, ya. Gua sangat tidak setuju kalau ada orang yang bilang Piala AFF ini turnamen yang nggak penting, turnamen ajang uji coba-coba aja. Kalau turnamen ini nggak sepenting itu, kenapa dari awal mula turnamen ini berdiri sampai sekarang Indonesia nggak pernah juara? Nggak pernah juara, bos. Siapapun itu generasinya. Di saat kita sekarang mendapatkan amunisi lebih dengan menaturalisasi pemain yang pernah main di Eropa, nggak bisa juga. Karena apa? Karena PSSI menaturalisasi pemain diaspora, nggak punya plan. Ujung-ujungnya pemain ini pindah ke Liga Indonesia. Ya udah, tuh hilang aja gitu kan. Ya yang bagus tetap bertahan kayak Jay Idzes, Calvin Verdong, Kevin Dix. Tapi kebanyakannya ujung-ujungnya ke Liga Indonesia. Jadi yang gua maksud itu, kalau ujung-ujungnya kita menaturalisasi pemain buat mereka main di Liga Indonesia, ya jangan. Pemain lokal kita juga banyak kok yang bagus gitu. Kecuali kita punya plan yang jelas menaturalisasi pemain. Berusaha ketika mereka pindah menjadi WNI, mereka berusaha tetap stay di Eropa. Gue sangat setuju. Tapi kalau ujung-ujungnya balik ke Indonesia, gue nggak setuju. Kalau cuma untuk melaju ke babak final Piala AFF, pemain lokal kita juga bisa kok. 2016, 2010 kita bisa ke final. Ya, gue sangat kecewa sih, jujur aja. Sangat kecewa. Gara-gara Piala AFF, timnas Indonesia masa selevel sama Kamboja, Myanmar, Laos, Timor Leste, Filipina. Tapi emang bener adanya, karena yang lolos ke semifinal ada Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Jujur gue jadi mikir, apakah ekspektasi kita yang ketinggian atau kualitas pemain lapis 2 kita memang masih di bawah standar. Padahal udah diisi sama pemain-pemain naturalisasi. Dari yang ekspektasinya bakal juara Piala AFF, ternyata nggak lolos fase grup. Kalau menurut kalian alasan kenapa timnas Indonesia nggak bisa masuk semifinal apa cuy? Coba tulis di komen dan follow akun gua Put Info Bola selanjutnya. Bye. Jiwa kacau kena ha. Jiwa kacau kena ha. Nampaknya Malaysia pergi ke semifinal guys. Kita di landasan yang betul. Minimum kena semifinal, bukan mata kena hatu. Jadi untuk semifinal kita bertemu dengan Vietnam guys. Vietnam power guys. No problem guys. Menang ke kalah no problem. Yang penting semifinal. Bukan mata kena hatu. Pakaian Belanda pun tak boleh nak belah pergi ke semifinal. Kena. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya di Indonesia meskipun sudah menaturalisasikan pemainnya para sahabat, mereka tidak berhasil untuk masuk ke semifinal saja macam itu. Bahkan dan begitu sebaliknya, Malaysia yang mereka ejek-ejek para sahabat, yang mereka mengatakan yang dulu Malaysia mengatakan memalsukan dokumen pemain naturalisasi, tidak ada darah sama sekali daripada darah Malaysia macam itu. Mereka
banyak keluar-keluar di media para sahabat. Mereka sampai melaporkan ke media apa itu, ke media FIFA macam itu, ke FIFA macam itu, mereport Malaysia macam itu. Tetapi sekarang para sahabat, malu sendiri Indonesia yang seolah-olah mereka yang menjadi king di pemain di Asia ini para sahabat football, ternyata malu sendiri bagai meludah ke atas kena muka sendiri macam itu para sahabat. Dan begitu sebaliknya Malaysia, mereka berhasil membuktikan kepada media-media yang mengejek mereka dan termasuk Indonesia, mereka berhasil untuk masuk ke semifinal para sahabat. Tetapi lawannya yang lawannya ini memang sangat berat karena mereka akan melawan dengan Vietnam macam itu. Tetapi kita doakan semoga Malaysia boleh berhasil sampai masuk ke final macam itu. Siapa antara Singapura dan juga dengan Thailand dan juga Vietnam dengan Malaysia. Siapa yang menang, mereka akan masuk ke final. Macam itu persahabat, kita doakan yang terbaik kepada negara jiran kita Malaysia. Semoga berhasil dan masuk ke final dan menjadi juara di AFF. Maju Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini persahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Seluruh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.